Saat ada kilatan cahaya petir dari luar, saya melihat sosok pocong sedang berdiri menempel di sudut kamar dan tidak menyentuh lantai. Dari pantulan cahaya kilat, dengan jelas saya bisa melihat kafannya yang kotor kecoklatan dan wajahnya yang hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 643. Yoi, selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon dimanapun Anda berada. Sehat selalu, lancar terus rezekinya. Kita Amin. saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Untuk menutup perjalanan tahun 2025, podcast Malam Kliwon bersama Real Tour mengajak 30 teman Kliwon untuk melakukan perjalanan Malam Kliwon, sebuah perjalanan spiritual untuk kembali menikmati dan mensyukuri apa yang diberikan oleh Sang Kuasa. Perjalanan Malam Kliwon dengan tajuk Mulang Kanu Ngawasa, tanggal 6 dan 7 Desember di Bandung, Jawa Barat. Perjalanan spiritual untuk menyatu kepada Sang Penguasa alam semesta ini akan terbagi menjadi beberapa bagian perjalanan. Ada live podcast, ada juga barbecue night, Ada meditasi spiritual, dan ini yang ditunggu-tunggu, penelusuran. penelusuran. Nah, Let's itu dia. go. Ya, buat info lengkapnya silakan langsung cek ke Instagram podcast Malam Kliwon dan Real Tour. Pokoknya seru, Ya. seru. Kenapa harus 3 kali ya? Oke, kita sekarang mau bacain cerita kiriman dari teman Kliwon yang sudah dikurasi oleh Gibran yang bukan Bintang biasa. Bukan bintang biasa. BBB. Teteteretet. Indonesia akan mencetak banyak ahli AI dan blockchain. Let's go. Waduh. Assalamualaikum, halo Bang Bim dan Bang Dan. Makasih ya kalau cerita gue dibacain. Sebelumnya tolong sensor aja nama gue. Soalnya sekolah ini masih beroperasi sampai sekarang sekolahnya ini. Jadi kejadian ini terjadi saat gue masih SMA di tahun 2010. Yang mana pertama-tama gue ceritain dulu ya, kenapa ini sekolah makin lama makin sepi dan jarang orang tua yang mau anaknya sekolah di sini. Jadi kalau Bang Bimo sama Bang Danu ingat 17 Juli 2009 itu ada pengeboman di salah satu hotel ternama di Jakarta. Nah, pelakunya adalah murid di sekolah gue. Alhasil menyebarlah kemana-mana itu berita kalau murid sekolah gue tersangka pengeboman. Tanpa niat mau menyudutkan almarhum, tapi ini yang katanya menjadi penyebab. Karena sebelum pengeboman terjadi, yang gue dengar sekolah ini rame. Sampai-sampai satu angkatan tuh dibagi jadi 6-7 kelas. Tahun gue cuma 2 kelas, 1 angkatan. Untuk sekolah gue jelasin dikit denahnya. Sekolah gue ini terdiri dari 4 lantai, depan-depanan sama SMK-nya. Tiap lantai ada 5 ruangan besar untuk kelas atau praktek. 1 ruangan kecil dekat balkon. Oh iya, pojok pasti ada toiletnya. Kita masuk ke ceritanya. Nama-namanya gue udah samarin. Sebut saja nama gue Nia. Gue punya teman salah satunya namanya Kia. Gue itu kalau istirahat kadang ke kantin atau perpus untuk sekedar baca-baca novel. Bukan buku pelajaran ya, karena gue juga bukan termasuk anak yang pinter, justru bandel. Karena alasan itu gue dimasukkan ke sekolah ini. Karena sekolah ini ketat. Itu menurut nyokap gue. Jadi gue lupa itu hari apa. Istirahat kedua jam 12-an siang. Gue ke perpus bareng teman gue Kia. FYI, perpusnya ada di lantai 4. Dan lantai 4 cuma ada perpus dan ruang praktek seni. Itu pun kalau ada yang lagi praktek. Sisanya kosong. Lanjut lagi, pas gue sama Kia sampai di lantai 4, gue melihat perpus itu tutup. Gue positive thinking mungkin ibu penjaganya lagi turun atau ada urusan sebentar. Atau kalaupun gak buka ya paling gue nongkrong aja lah di balkon itu.
Karena istirahat kedua itu kurang lebih sejam, jadi gue putusin tunggu di balkon yang menghadap jalan raya langsung. Sambil nunggu, gue pakai earphone, denger musik, dan Kia asik SMS-an sama pacarnya. Ya tahun 2010 mana ada kan WhatsApp. Dulu masih adanya tuh SMS. BBM udah ada nih, BBM nih. Balik lagi ke cerita. Baru gue nunggu 10 menitan, Kia bilang ke gue kayak gini. Nia, gue ke toilet sebentar ya. Sakit banget perut gue. Sambil nunjuk ke toilet depan perpus dekat balkon tempat gue nunggu itu. Terus gue jawab, ya udah. Horornya di sini nih. Abis Kia ninggalin gue pakai lagi earphone gue. Gue dengerin tuh lagu-lagu. Tanpa sadar udah 5 menitan Kia gak balik-balik. Pikir gue saat itu, jahil banget nih Kia ninggalin gue di lantai 4 sendirian. Gila kali. Pas gue mau berdiri sambil copot earphone gue tengok ke belakang. Ada cewek tingginya sama persis kayak Kia. Perawakannya, rambutnya sama banget kayak Kia. Jalan arah tangga turun ke lantai 3. Refleks gue teriak, Kia, oi tunggulah. Tapi dia gak nengok sama sekali. Padahal dari tempat gue nengok ke dia itu tuh paling cuman 10 meteran lah. Gue masih positive thinking aja. Mungkin gak kedengeran gue teriak. Gue coba lari ke arah turun tangga sekalian buat mastiin juga. Takutnya emang ada orang. Jadi gue masuk ke kamar mandi cewek dan cowok. Buat info aja, jadi kamar mandi dekat balkon itu mau cewek atau cowok pasti kayak lorong dulu baru ada 2 toilet. Tengah antara lorong masuk toilet cewek dan cowok ada ruang janitor. Lanjut aja, gue cek dong tuh itu toilet. Sambil teriak-teriak lah panggil teman gue. Tapi sampai gue cek ke dalam kamar mandinya, gak ada orang. Alhasil gue ngibrit ke lantai 2 karena kelas gue di sana. Lantai 3 kosong, cuma ada beberapa kelas yang dipakai anak kelas 3. Sambil gue lari ke kelas dengan jantung deg-degan mikirin tadi yang gue panggil tuh siapa. Gue juga inget-inget badannya dia tuh pucet banget. Putih pucat lah pokoknya. Pakai rok pendek, baju pendek khas putih abu. Sama banget lah sama temen gue Kia. Bedanya dia pucet. Kalau Kia agak kuning langsat. Sampainya gue di kelas, gue tanya teman-teman gue, lihat Kia nggak? Temen gue ada yang jawab, lah kan lo ke perpus berdua sama dia. Iya, gue tadi di sana. Tapi dia bilang mau ke toilet depan perpus. Gue sampai masuk ke toilet cewek cowok, tapi Kia nggak ada. Nyebelin banget gue ditinggalin di atas sendiri. Jawab gue sambil ngedumbel intonasi kesel. Lagi gue ngomong gitu ke teman gue, tiba-tiba Kia lari ke dalam kelas dengan muka merah, kesel dan panik. Nia, kacau lo ninggalin gue di atas sendiri. Kan gue bilang perut gue sakit. Tungguin lah. Teriak kek kalau mau turun. Jangan ninggalin gue gitu. Dengan sewot, gue juga sautin nih. Lah, demi Allah, gue sampai masuk ke toilet cewek cowok, gue cariin lu, gue teriak-teriakin nama lu, panggil-panggil nama lu, tapi lu gak nyaut. Ini gue juga baru sampai nih. Kesel banget gue, lo ninggalin gue. Dan tadi gue lihat orang kayak lu, sama persis sama lu, arahnya turun. Tapi gue takut itu orang lain. Jadi gue masuk dulu ke toilet buat mastiin lo masih di dalam apa enggak. Dengar gue ngomong kayak gitu, Kia bengong dan jawab omongan gue. Nia, gue juga. Sumpah demi Allah, gue tadi di toilet. Nah, gue di toilet depan perpus. Gue gak mungkin berani ke toilet pojok sana, apalagi sendiri. Dengar gitu, muka gue pucat seada-adanya sampai gue disuruh duduk di kursi gue. Ada salah satu teman gue sampai beliin minum karena saking gue syoknya dengar jawaban Kia. Kia juga sebenarnya panik, tapi gak sepanik gue yang kayak abis lintas alam. Karena toilet yang gue cek gak ada temen gue nya. Sedangkan temen gue bener-bener ada di dalam situ. Sejak saat itu untungnya teman-teman gue tuh peka. Jadi gak pernah bahas-bahas lagi. BTW,
Gue kan sekarang nikah sama alumni sekolah gue juga tuh bang. Tapi gue sama dia beda 4 tahun umurnya. Otomatis dia duluan sekolah di sana. Nah, sempet tuh gue lagi iseng ngobrol sama dia. Dia pernah cerita, ternyata katanya dulu di sekolah gue itu ada yang pernah bunuh diri. Rumornya. Dan di gedung sekolah gue itu ada satu kelas gak boleh sama sekali dibuka pintunya, kata dia. Emang sih, sebelum gue kenal suami gue juga pernah dengar soal kelas kosong yang gak boleh dibuka itu. Tapi terlepas dari itu, gue gak mau cari tahu. Soalnya gue gak mau cari masalah sama hal gituan. Jujur, gue bukan orang yang peka atau gampang lihat gituan sih. Tapi pengalaman ini benar-benar gak mungkin gue lupain. Karena sejelas itu gue lihat yang mirip sama temen gue. Sebenarnya ada satu cerita lagi, dimana gue ketemu Kunti jelas banget saat berantem sama suami gue di jalan. Dan malah berujung gue baikan sama suami gue. Next deh gue ceritain ya. Sekali lagi makasih ya bang udah diceritain. Sukses dan maju terus PMK. Amin. Sehat-sehat Bang Bimo, Bang Danu. Wassalamualaikum. Terima kasih. Siapa tadi namanya? Maaf. Nia. Kak Nia sekolah di sebuah SMA yang dulu jadi sekolah salah satu pelaku bom bunuh diri ya. Di 2009 ya. Ini pas MU mau kesini nih. Hotel mewah itu. Oke. Jadi dia semacam melihat hantu yang mirip temennya ya. Dikejar ternyata bukan dia gitu. Tapi serunya lagi dia ke toilet nggak ada yang nyaut. Sama negeri ya? Apa mana? SMA negeri ya. Tadi tuh gue ngelihat ada sebuah kalimat yang menarik. Bentar ya. Yang mana nih? Iya nih pas dia ada kelas kosong. Bukan. Pas gue mau berdiri sambil copot earphone gue tengok ke belakang. Ada cewek tingginya sama persis kayak Kie. Rambut sama persis kayak Kie. Kayak kue. Kayak Kie. Lah, itu mah di Banyumas kali. SMA-nya apa? Ya, di Cilacap ini. Iya, kayak kue. SMK Cilacap ini. Kayak Kie. Pelajaran antonim ya. Keluar lagi. Dan bunga ya lo jadi kue-kue pada. Sekolah STM. Video lama. Masih lucu aja gue kalau nonton itu tuh. Kutuk. Mari bannya gembes. Nah, itu dah. Bopok aja lo. Berantem ujungnya rusuh anjir. Wis. Apik pada. Rusak pada. Wis. Turung. Wis, turung. Dengerin murid-murid. Dengerin bapak-bapak, guru-guru. Idenya kreatif anjing. Simple. Untuk masanya ya. Untuk masanya simple tapi kreatif. Lagian Suneo jadi guru. Wis murid-murid, turung guru-guru. Oke, terima kasih ya buat Nia nih cerita di sekolahnya. Kita lanjut ke cerita kedua. Datang dari seorang teman Kliwon yang ada di Pulau Sumatera. Mantap. Halo Mas Bimo, Bang Danu, dan semua teman Kliwon. Kenalin, nama saya Fauzan dari Payakumbuh. Woi. Saya mau cerita salah satu pengalaman horor ketika masih SD, mungkin sekitar tahun 99. Cerita horor ini adalah rangkaian peristiwa real yang saya alami dan terjadi dalam waktu berdekatan. Ketika duduk di bangku SD, saya tinggal di desa S yang saat itu masih menjadi bagian dari Kabupaten SS Sumatera Barat. Saya tinggal bersama kedua orang tua yang awal pengangkatan PNS-nya di daerah tersebut. Awal cerita akan saya mulai dari kondisi demografi desa ini. Jadi desa ini berada di jalan lintas Sumatera yang bisa menghubungkan Provinsi Sumatera Barat, Jambi, dan Sumatera Selatan.
Sangat strategis, namun masih tergolong jarang penduduk, dan menjadi salah satu wilayah tujuan transmigrasi. Kebanyakan rumah penduduk tuh memanjang sejalur dengan jalan lintas, karena di sisi belakangnya adalah rimba Sumatera yang sangat lebat, dan dihuni berbagai macam hewan buas, seperti beruang madu dan harimau Sumatera. Sementara di sisi sebaliknya adalah sungai yang bermuara nantinya ke aliran Batanghari. Karena menjadi wilayah trans, kebudayaan di desa ini sangat unik. Bisa dibilang sinkretis atau asimilasi dari penduduknya yang bercampur. Masih saya ingat, meskipun mayoritas muslim, tradisi kejawen ataupun kepercayaan yang sifatnya klinik dan animisme itu sangat mendominasi ketika itu. Awal kejadian mistis yang saya alami dimulai saat menyaksikan sebuah ritual adat yang disebut Katompat. Maaf kalau salah pengucapan karena berdasarkan ingatan waktu itu ya. Ritual ataupun tradisi ini dilakukan dengan cara mengunjungi pemakaman desa dengan membawa berbagai sesaji hasil alam, bahkan kepala kerbau. Saya tidak begitu mengerti apa tujuannya. Saat bertanya kepada orang tua pun gak ada kejelasan sama sekali. Karena memang kami bukan penduduk asli desa tersebut. Saat melihat iring-iringan warga yang membawa berbagai hasil alam, saya merasakan hawa di sekeliling menjadi hampa. Ini susah dijelaskan ya, tapi yang saya rasain itu seakan sedang dikerumuni orang banyak. Padahal saya hanya menyaksikan ritual itu dari tepi jalan dan tidak ikut iring-iringan. Tidak lama setelah itu, saya pulang ke rumah dan tidur siang. Anehnya saya bermimpi melihat tubuh saya yang sedang tidur di kamar, lengkap dengan pakaian yang saya kenakan, persis sama dan tidak ada yang berbeda. Di dalam mimpi itu pun saya bisa berkeliling rumah dan melihat lingkungan sekitar. Melihat orang-orang melakukan kegiatan seperti biasa. Saya terbangun sekitar jam 5 sore. Setelah sholat asar, saya bersiap pergi mengaji di surau desa yang gak jauh dari rumah. Keesokan harinya saat saya baru saja ingin berangkat sekolah, banyak warga terlihat berkumpul di sebuah rumah yang terletak di batas desa. Rumah itu milik seorang penjual sate keliling yang hanya dihuni 3 hari dalam seminggu. Karena pemiliknya biasanya berjualan ke desa lain dan baru pulang pada hari-hari tertentu untuk mempersiapkan bahan dagangannya. Setelah ikut nimbrung, saya diberitahu bahwa pintu belakang rumah itu ditemukan terbuka, padahal sang pemilik itu sedang gak ada. Beberapa warga mengira ada maling yang membobol rumah. Lalu mereka masuk dan memastikan hal tersebut. Alangkah kagetnya mereka saat memeriksa bagian kamar mandi. Di dalam bak terlihat kain kafan yang mengambang. Saya juga melihat sendiri kain kafan itu, dan memang nyata adanya. Sangat aneh memang. Bahkan saat pemilik rumah datang di hari berikutnya, ia pun kaget dan tidak mengerti kenapa bisa ada kain putih itu di dalam bak kamar mandi. Malam harinya saya sedang duduk di depan rumah melihat tetangga yang nongkrong di bawah pohon jambu air yang cukup lebat. Saya lupa jam berapa tepatnya. Sepertinya antara jam 7 dan 8 malam. Antara maghrib dan isya lah. Jarak antara tempat saya duduk dan pohon jambu itu sekitar 15 meter. Jadi saya masih bisa melihat dengan jelas apa yang ada di sana. Mata saya yang awalnya hanya memperhatikan orang-orang di bawahnya, tiba-tiba sedikit bergeser ke arah atas. Terdapat sesuatu yang coraknya berbeda dari daun yang berwarna hijau gelap. Sesuatu yang berwarna putih dan bisa dibilang pocong. Ia sedang berdiri di dahan pohon, hanya diam, tidak bergerak sama sekali. Saya yang tidak paham apa-apa hanya tertegun melihat pocong itu dan berpikir, apakah orang-orang di bawah itu nggak mengetahui keberadaan pocong itu ya? Karena mereka terlihat santai dan masih bercengkrama kayak biasa. Saya tidak menceritakan hal itu kepada kedua orang tua, dan hanya diam sampai akhirnya dipanggil sholat isya dan bersiap untuk tidur. Saya tidur bersama orang tua. Biasanya saya akan tidur duluan, disusul kedua orang tua saya.
Tengah malam tiba-tiba saya terbangun karena kaget oleh suara petir yang cukup keras. Tidak lama setelah itu, listrik pun padam. Saya melihat kedua orang tua masih tertidur, dan saya mencoba untuk tidur kembali. Namun, saat ada kilatan cahaya petir dari luar, saya melihat sosok pocong sedang berdiri menempel di sudut kamar dan tidak menyentuh lantai. Dari pantulan cahaya kilat, dengan jelas saya bisa ngelihat kafannya yang kotor kecoklatan dan wajahnya yang hitam. Anehnya, saya hanya diam melihat pocong itu sampai beberapa saat kemudian, ketika listrik kembali nyala, pocong itu sudah tidak berada di sana lagi. Keesokan harinya, saat bangun pagi, saya menyadari kasur tidur itu sudah basah karena ternyata saya ngompol. Rasanya itu terjadi saat peristiwa penampakan tadi malam. Meskipun begitu, hampir tiap hari saya juga suka ngompol saat tidur, sehingga orang tua saya nganggap itu hal biasa aja. Oh iya, saya lupa. Saat tinggal di sana, kedua orang tua saya selalu menebar garam di sekeliling rumah atas saran dari tetangga. Ketika saya tanya ke orang tua saya ngejelasin bahwa hal itu bertujuan untuk menjaga agar ular nggak bisa masuk. Namun beberapa teman cerita kalau itu juga ada hubungannya dengan hal mistis untuk menjaga rumah dari energi negatif. Oke teman Kliwon, sekian cerita yang saya alami waktu tinggal di desa S sekitar 20 tahun yang lalu. Sampai sekarang saya masih sering banget ngalamin hal mistis. Sejak kenal PMK setahun lalu, semua kejadian tersebut saya list kembali. Dan sejauh ini totalnya sudah sebanyak 17 peristiwa. Walah banyak bro. Mana tahu diundang PMK buat cerita langsung di studio. Semoga PMK jaya selalu ya. Historia Vitae Magistra. Wah, ini dia nih. Ini dia. Coba kita cek emailnya nih. Kita suruh Sukit. Desa S dari apa tadi? Kabupaten SS Sumatera Barat. Agak ngeri, maksudnya ini agak serem desanya ya. Nah, apa? Biasa aja. Serem bro, tadi bro ada kafan bro di atas itu bro. Masa nggak takut sih ada kain kafan di atas bak mandi? Kan serem pasti desanya. Benar. Nggak ada tapi makhluk endemik kayak episode sebelum ini ya. Gue berharap ada loh di daerah ini. Iya. Iya, maksudnya kalau memang hantu daerah tersebut harusnya pakai ciri khas daerahnya dong. Nah, itu maksudnya. Misalkan pocong menggunakan suntiang gitu kan keberatan. Susah. Kan Sumatera Barat. Ya benar, tapi kan untuk pocong mau gimana? Masa nggak boleh? Suntiang boleh lah. Jadi kita tahu gitu kayak, pocong Sumatera Barat gitu. Semuanya dari hiasan kepala ya, anjir. Identitasnya dari kedaerahan. Iya. Ayo. Sampai dari daerah lain misalnya. Banyak lah Blangkon. Nah, ini pocong Jogja ini. Wah, pocong Jogja. Saya. Oh bukan Solo. Blangkonnya beda. Gitu. Ada ciri khasnya. Kita pernah dapat dari Aceh nggak ya? Cerita pernah lah, banyak lah. Ya. Banyak lah. Tsunami berapa kali tuh? Ya enggak, maksudnya selain itu. Itu tsunami juga ya dari Aceh. Yang rata-rata itu sih yang paling berkesan ya. Desa di Aceh misalnya gitu. Jarang ya. Dari daerah Takengon gitu belum ada ya. Bagus Pak, itu mah justru daerah belum wisata ada, kan? Pak itu dingin itu. Ya kirain kalau di Sumatera Barat tuh biasanya selalu ada hantu-hantu endemik. Tadi gue tungguin banget tuh. Asli. Hantu Bulua. Apalagi Palasik. Tuh gue nungguin itu. Beson itu gue aduh apa nih? Apa Jajar Genjang apa? Wah, Jajar Genjang sih. Trapesium. Apa? Begu Ganjang.
Hantu jajar genjang. Ya, nggak karuan miring. bentuknya anjing. Miring. Melenyok begitu. Kagak. Aduh. Keluar hantu jajar genjang nih. Terus bilang, ya penyok. Gimana lu? Nakutin gue lu penyok begitu. Penyok lu. Tolol. Nggak takut gue. Ini hantunya nih. Hantu penyok begitu loh. Doyong. Waduh, gitu. Jajar genjang. Ini miring. Ya, Goblok. Ih, tapi serem sih kalau ditambahin ampun. Enggak, mukanya jajar genjang gitu. Ini kan berarti Iya. mungkin kan garis miring. Iya. Atap rumah lu. Anjungan lu. Iya. Anjungan TMI. Aduh. Goblok. Enak banget ngatain hantu. Biarin. Oke, terima kasih teman Kliwon yang sudah menonton dan mendengarkan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Ya. Bye-bye. Selamat istirahat.